Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke suatu tempat ya, yang konon di sana terdapat jejak-jejak dari seorang ulama besar di masa lalu ya, yang konon ulama tersebut masih punya garis keturunan dari kerajaan Majapahit ya. Jadi sudah lama sekali. Dan kira-kira nanti di sana kita akan menemukan apa, atau justru di sana nanti kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sudah berada di perjalanan ya. Kita menyusuri jalan-jalan yang masih ya begitu sejuk-sejuk sejuk-sejuk ranum ya. Dan lokasi yang kita lewati ini termasuk di dalam wilayah Kelurahan Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, di depan kita ini terdapat sebuah gapuro ya. Gapuro ini bertuliskan nama pedukuhannya, yaitu Pedukuhan Bakal Pokok. Dan disinilah terdapat jejak-jejak dari seorang ulama besar di masa lalu, yang konon ulama ini adalah cucu dari Sunan Kalijogo. Dan beliau ini pun juga termasuk cicit dari Brawijaya V, yang beliau ini adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Dan kira-kira peninggalan apa yang ada di sini ya teman-teman ya? Pasti ada nuansa masa lalu yang kita akan dibikin terkagum-kagum ya, mungkin ya dibikin kita itu agak terharu maru ya, membayangkan bagaimana kondisi ratusan tahun yang lalu ya, di saat seorang ulama besar yang bergelar Panembahan Cokrawesi ya teman-teman ya. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di sebuah masjid yang konon masjid ini adalah masjid peninggalan dari Panembahan Cokrawesi. Panembahan Cokrawesi ini adalah konon adalah cucu dari Sunan Kalijogo dan cicit dari Brawijaya V teman-teman. Dan disinilah konon juga terdapat jejak-jejak masjid peninggalan Panembahan Cokrawesi. Dan kita akan mencoba untuk menelusuri lokasi ini ya teman-teman. Dan benar teman-teman ya, di sini kita menemukan sebuah jejak masa lalu yang konon benda ini yang terdapat kucing di atasnya ya. Jadi kucingnya tadi itu duduk-duduk manis di batuan ini teman-teman ya. Dia mungkin lagi merenungi nasib ya, mencari jodohnya ya, kayak TV Lebaran ya. Nah, inilah teman-teman, ini adalah sebuah batuan yang saya yakin ya, ini batuan yang mempunyai histori di masa lalu yang berkaitan dengan masa eksisnya atau masa kehidupan dari seorang Panembahan Cokrawesi. Dan konon batuan ini adalah batuan jam ya teman-teman ya. Jadi jam yang dipakai untuk menunjukkan waktu sholat ya. Kalau zaman dahulu kan belum ada jam dinding ya, apalagi jam tangan ya. Itu menunjukkan bahwa lokasi ini itu mempunyai betul-betul nuansa di masa yang sangat lampau sekali. Nah, inilah teman-teman, ini adalah sebuah masjid ya. Ini masjid peninggalan dari Panembahan Cokrawesi, tapi bangunan ini adalah bangunan baru ya teman-teman ya. Jadi dibangun ya di era-era mungkin ya tahun 2000-an ya. Tapi bangunan ini dibangun di atas jejak-jejak masjid dari
Panembahan Cokroweshi ya. Nah ini teman-teman, di sini pun terdapat sebuah beduk ya. Beduk ini kalau dilihat dari strukturnya adalah beduk yang terbuat dari bahan-bahan yang betul-betul masih mempunyai komponen-komponen yang sangat padat ya. Itu menunjukkan bahwa komponen-komponen ini dibuat atau berada di zaman yang lalu ya teman-teman ya. Jadi betul-betul masih kuat, masih ulet ya, masih padat molekul-molekulnya ya. Jadi barang-barang pada zaman dahulu ya, atau mungkin ya peninggalan-peninggalan di masa lalu itu kan merupakan benda-benda yang masih original 24 karat ya kalau emas ya. Jadi maksud TV Lebaran itu masih masih kuat betul ya, masih ulet ya, masih masih ya tidak seperti barang sekarang ya. Kalau barang sekarang itu kan kayu itu ya masih muda-muda, terus pokoknya ya dari kualitas tuh tidak sebaik barang-barang masa lalu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, di sini kita juga menemukan sebuah clipping ya, atau mungkin sebuah ini tulisan yang menggambarkan akan sejarah dari lokasi ini ya teman-teman ya. Sebuah masjid yang ya bagaimana dahulu kala ya teman-teman ya, di saat masih eksis ya. Tentu saja ya masjid zaman dahulu tidak semegah masjid sekarang ya. Masjid sekarang kan wah megah-megah ya, tapi jamaahnya cuma 1 dan 2 ya. Nah ini teman-teman, kita mengekspedisi bersama Mas Padut yang berkepala prontos ya, atau gundul ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini adalah batuannya ya, batuan yang konon adalah sebuah jam matahari ya, jam yang menunjukkan waktu sholat tapi ya di masa lalu ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga bahwa masjid ini tuh betul-betul di pinggiran sungai ya teman-teman ya, yaitu Sungai Progo teman-teman ya. Wah, jadi pembangunan wilayah ini ya itu ya seperti ini corak bangunan di masa lalu atau kerajaan di masa lalu ya, dimana kerajaan-kerajaan di masa lalu atau pemukiman-pemukiman di masa lalu itu selalu mendekati yaitu sebuah perairan atau dekat sungai teman-teman, seperti lokasi masjid ini ya. Kemungkinan besar di lokasi ini dulu ya mungkin terdapat sebuah kayak padepokan kecil ya, dimana di sini bersinggah seorang ulama besar bernama Panembahan Cokroweshi ya. Nah ini teman-teman, setelah kita tadi mengunjungi masjidnya dan kita akan menuju ke pemakaman beliau, yaitu ini letaknya atau letak dari pemakamannya itu tidak begitu jauh dari masjidnya ya teman-teman ya. Ya tentu saja lokasi ini ya dahulu kala ya masih ranum seperti hutan ya teman-teman ya. Dan saya pun merasakan hawanya di lokasi ini pun ya masih masih sejuk ya teman-teman ya. Jadi meskipun panas itu masih terasa dingin gitu ya, atau mungkin masih terasa segar ya. Ini menunjukkan kalau pepohonan-pepohonan di sekitar sini itu belum banyak ini ditebang ya, atau mungkin belum banyak termakan pembangunan rumah atau perumahan ya. Meskipun ya lokasi ini pun atau wilayah di sekitar sini ya tidak lepas dari ini pembangunan yang menunjukkan kemajuan zaman ya. Nah inilah teman-teman, kita sudah sampai di sebuah makam. Ini adalah makam dusun Bakal Pokok ya, yang berada di Kelurahan Argotadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Dan di depan sana itu terdapat makam dari Panembahan Cokroweshi, yaitu seorang ulama besar penyebaran agama Islam di wilayah ini ya. Dan Panembahan Cokroweshi ini konon adalah putra dari Panembahan Bodo ya, yaitu seorang ulama besar pula ya, yang menyebarkan agama Islam di sekitaran Pajangan ya, Pandak ya. Dan di sana juga terdapat sebuah masjid yang terdapat pula sebuah jam matahari ya. Dan kemungkinan besar memang kedua lokasi ini mempunyai runtutan ya, mungkin ada sinkronisasi kekerabatan di masa lalu ya.
Nah ini teman-teman, kita sudah masuk di dalam komplek makam inti dari pemakaman di sini ya. Dan di sini terdapat sebuah makam dari Panembahan Cokrawesi dan tentu saja ya beserta keluarga-keluarganya yang ada di sini ya teman-teman ya. Dan di sini kita juga bertujuan selain berziarah dan mengekspedisi ya, kita membaca sebuah nasihat yang diam saja, yaitu sebuah kematian. Bagaimanapun juga yang bernama hidup atau bernapas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah inilah teman-teman yang kita syuting dari lubang-lubang pintu tadi. Disitulah terdapat makam dari Panembahan Cokrawesi. Inilah sebuah waktu ya teman-teman ya, akan terus berjalan meniti takdirnya, meniti waktunya ya, dan ya akan berputar terus, dan kita pun nanti akan menjadi sejarah pula bagi generasi berikutnya. Dan ini teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dulu bersama Mas Padut ya. nih kita membicarakan tentang ini batu nisan ini ya. Mas Padut mengatakan kalau batu nisan ini cukup mahal seandainya kita membuatnya ya. Wah, di sini sebenarnya tempatnya begitu syahdu ya teman-teman ya, begitu haru-maru untuk ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, atau mungkin ya curhat-curhat ya, sangat syahdu sekali ya. Tapi ya karena kita ini juga ada ini kegiatan selanjutnya, makanya ya kita tidak bisa berlama-lama di sini ya, meskipun kita juga pengen sih sebenarnya berlama-lama di sini, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, atau juga merenungi nasib ya, karena memang lokasinya cukup syahdu ya untuk ya merenungi nasib. Dan ini teman-teman, ini adalah suasana dari makam Panembahan Cokrawesi ya, dimana kan kita tahu ya bahwa sebelum Islam datang di Pulau Jawa ini, agama Hindu Buddha yang lebih dahulu ada ya. Dan Panembahan Cokrawesi ini ya termasuk ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di saat ini peralihan ya dari agama Hindu Buddha ke Islam ya. Kayaknya kita cukup ya teman-teman untuk ya berziarah di lokasi ini bersama Mas Padut yang berkepala Prontos ya. Dan di sini pun kita melewati sebuah ini pintu yang cukup pendek ya. Jadi pintu ini ya sebenarnya menggambarkan suatu maksud ya, atau mungkin ya ini ketentuan agar kita itu ya hormat atau menunduk ya. Meskipun ini kita berada di pemakaman di mana mereka sudah tiada, kita pun dianjurkan atau alangkah bijaksananya kita pun juga menghormat atau uluk salam ya. Ya sambil ini menundukkan tubuh kita ya, atau merunduk ya. Dan sebelum kita balik, kita pun mencoba berfoto-foto ria ya. Dan Mas Padut berfoto ria dengan kepala Prontosnya ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini dalam mengungkap suatu misteri atau suatu nuansa masa lalu yang berada di kota Yogyakarta, tepatnya di kota Bantul. Kita menelusuri sebuah jejak seorang ulama besar yang konon beliau ini masih punya garis keturunan Majapahit ya, yaitu dari raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya V teman-teman. Nah inilah suasana dari pemakamannya ya teman-teman ya. Kita balik dulu teman-teman, kita lanjut lagi nanti di ekspedisi selanjutnya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang. Kita meninggalkan Pedukuhan Bakal Pokok ya, dan kita pun di saat balik teman-teman ya, kita bertemu dengan sebuah pick up ya, yang pick up ini bertuliskan tulisan yang cukup menyentuh ya, yaitu ini apa tulisannya ya, kita dekatkan lagi, pokoknya yang mengintikan ya, kalau sejauh mana kita mengejar dunia, pada akhirnya kita pun akan kembali kepada Tuhannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, malah anu ya. Iki anune anu ya. Watune iki watu apik lho, ngono. Ngono. Tutul. Nek dhewe ning kene wani ora nek bengi. Nang kene. Nek awane wani yang Padang, ana Padang Jinglang. Ngono. Penak nih tenan ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi terus tengok-tengok karo santai-santai ngono. Lampune rong dipateni meneh to. Kuwi. Lah kuwi lampune sing murup. Tak kirimne si Mas Pelompong men kaget ngopo iki ning kono ning kuburan. Ning kuburan Mas Padut ngopo iki ya. Jaluk donga. Jaluk donga. Besok. Heeh. Ya. Assalamualaikum. Ya, nang kubur ya. Apa-apa lampune otomatis iki. Iki mati urip. Urip ta? Hah? Ya urip ta berarti? Mati iki nang urip. Oh, kok dadi mati ya? Oh, ade Bali mati ya? Heeh, mati urip ta? Ayo urip lah wong Batak foto iki. Ah iya mau urip to. Ampun ora dipateni. Oh, aneh ya. Kene iki aneh. Heeh. Ayo ade mau gek muni lampune ra dipateni ya? Aku rokoke. Malah dadi mati lampune. Wah, anu iki. Ana sik anu. Ora malah Piye? Der anu seneng ade teko wong seneng ade teko diurupke arep mati lampune ngono. Dadi malah Oh, kamu urip. iya berarti kan ade arep bali. Ayo ngerti nek ade arep bali lampune dimateni. Mama anu ya aneh banget memang. Heeh. Ade bali mah mati. Heeh. Aku mana ra tok kandhani ra ngerti mau. Heeh, iya aku ora tekono. Ya nek ra tok kandhani nanti kene iki lho, kene iki lho apik ya tak telefone. Papas aku. Apik. Wah, kaneng ngendi ya wong e? Mbak.